Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd insyaallah ta'ala fi hadzal yawm as-sabi' wal 'ishrin min syahri Ramadan sanata 1446 Hijrah wasil qira'atana fi tafsir surat al-Baqarah li Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala waqad qara'na am tafsir al-ayah al-thalithah wa mi'ah. Pada pagi atau siang hari ini 27 Ramadan. Alhamdulillah kita sampai pada 27 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Siang hari ini kita kembali membaca tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Tafsir As-Sa'di. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir dari ayat 103, 101 sampai dengan 103. Walaupun di sini disebutkan di ta'liqnya, nah, tidak terdapat tafsir ayat yang ke-103. Nah, ya kita kemarin membaca tafsir bagaimana orang-orang Yahudi mempelajari ilmu sihir yang merupakan kekufuran dan meninggalkan ilmu para nabi berupa tauhid. Mereka mempelajarinya dari syaitan dan mempelajarinya dari dua malaikat. Yang mana dua malaikat tersebut sudah memperingatkannya, jangan dipelajari. Dan disebutkan bahaya sihir, dan mana sihir itu benar-benar memiliki hakikat, benar-benar nyata, ada. Nah, namun tetap sihir bagaimanapun juga dia tetap di bawah kuasaan Allah, di bawah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa sihir adalah keburukan yang mahdoh, keburukan yang murni, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Berbeda dengan keburukan yang atau keharaman semisal khamr, disebutkan masih ada manfaatnya namun tetap haram. Juga disebutkan Syekh Asy'adi bahwa al-ma'murat, yaitu perintah, itu juga kadang itu adalah khair mahdhah, kebaikan murni, namun juga tetap kadang ada mendapat atau terdapat sesuatu yang merugikan. Nah, mungkin berupa capek badan, atau misal kita bersedekah uang kita kelihatan berkurang, mungkin itu terlihat kerugian. Namun itu adalah perintah dan pasti akan mendapat balasan yang berlipat-lipat. Nah, kemudian disebutkan bahwa ternyata orang-orang Yahudi sudah mengetahui, berilmu, sudah memiliki ilmu bahwa sihir itu adalah kekufuran. Bagi yang mengambilnya, maka tidak memiliki bagian di neraka. Min fil akhirati min khalaq, min nasib. Tidak memiliki bagian. Bahkan sihir itu mewajibkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang-orang Yahudi sudah memiliki ilmunya. Namun di akhir ayat disebutkan laukanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Ini ilmu yang bermanfaat. Seandainya mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Percuma kalau sudah tahu namun tetap tidak diamalkan. Wal'iyadzubillah. Tahu sholat harus dikerjakan, puasa harus dikerjakan, namun tidak dikerjakan, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat, kurang atau tidak ada berkahnya. Nah, maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Kemudian kita lanjutkan ayat 104. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم." Kata Allah Subhanahu wa taala,
Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tapi katakanlah undurna wasma'u. Walil kafirin adzabun alim. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan musyrikin, disebut orang-orang kafir juga, tidak menginginkan mayawaddu, tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Allah yakhtassu birahmatihi man yasha. Nam- Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan secara khusus memberikan rahmat kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik karunia yang besar. Kita baca tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait ayat 104 yang larangan dari mengatakan ra'ina, tapi mengatakannya undurna wasma'u. Harus mengatakan yang undurna wasma'u, dan orang-orang kafir mendapat adab yang pedih. Tafsir ayat 104. Kanal muslimuna, kita baca kata Syekh As-Sya'i rahimahullah ta'ala, kanal muslimuna yaquluna hina khitabihim lirrasuli inda ta'allumihim amrad din ra'ina ay ra'i ahwalana fayaqsuduna biha ma'na sahihan wa kanal yahudu yuriduna biha ma'nan fasidan fantahazu al-fursata fasaru yukhatibuna ar-rasula bidzalika wa yaqsuduna al-ma'na al-fasida. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat 105 ini atau 104. Dahulu kaum muslimin, para sahabat ketika di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan hina khitabihim lirrasul inda ta'allumihim amraddin. Ya, ketika berbicara dengan Rasulullah, ketika belajar ta'allum amraddin, belajar urusan agama mereka. Nah, ketika berbicara dengan Rasul, ketika mempelajari agama, mereka biasa mengatakan ra'ina, perhatikan kami. Ya, ini perhatikanlah keadaan kami. Keadaan kami, fokus, ayo belajar sini. Fayaqsununa biha ma'na sahihan. Nah, mereka mengucapkannya, para sahabat mengucapkan ra'ina ini dengan makna yang sahihan, makna yang benar. Perhatikan kami, perhatikan keadaan kami sini, fokus belajar, belajar Islam. Namun ternyata ra'ina ini juga memiliki makna yang buruk, makna yang buruk, yang mana digunakan oleh Yahudi untuk menghina, merendahkan kaum muslimin, merendahkan Rasul. Disebutkan Syekh As-Sa'di wa kanal yahudu yuridu nabiha makna fasidan. Nah, orang-orang Yahudi menggunakan kata ra'ina juga dan memaksudkan makna yang tidak benar, makna yang buruk. Sehingga mereka mengambil kesempatan ini, selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa melancarkan keburukan. Wal'iyadzubillah. Kita harus banyak-banyak mencari kesempatan untuk kebaikan. Yahudi demikian, mereka mencari kesempatan untuk keburukan. Fasaru yukhatibuna rasul, maka mereka yang menggunakan kalimat ini, ra'ina ini, me, naam, mengucapkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memaksudkan makna yang buruk. Ya, disebutkan bahwa maknanya dari ru'unah, sesuatu yang buruk, ya bodoh, demikian. Untuk diejek, mencela. Fanahallahul mu'minina an hadhil kalimah saddan li hadzal babi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang
kaum mukminin, para sahabat untuk mengucapkan kata tersebut ya demi menutup pintu keburukan ini. Nah, ini kisahnya kenapa dilarang menggunakan ro'inah, kata ro'inah. Dan lihadzal bab. Ternyata dilarang oleh Allah untuk menutup pintu keburukan ini. Yahudi mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'in. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, "Fafihi nahyu 'anil jaizi idza kana wasilatun ila muharramin wa fihi al-adabu wa isti'malul alfazi allati la tahtamilu illa al-hasana wa 'adamul fahshi." Naam, atau wa 'adamal fahshi atau fuhshi wa tarkul alfazil qabihati awillati fiha naw'u tashwishin wa ihtimalun li amrin ghairi laiqin fa amarahum bilafzatin la tahtamilu illa al-hasan faqala wa qulu ungdurna fa innaha kafiyah yahsulu bihal maqsuda min ghairi mahdhurin wasma'u lam yadhkuril masmu'a liya'umma ma amara bisti'malihi fayadkhulu fihi sama'ul qur'ani wa sama'us sunnati allati hiyal hikmatu lafzan wa ma'nan wa istijabatan fa fihi al-adab wa ta'ah thumma tawa'ada al-kafirina bil adabil mu'lim al-muji'. Nah, kata Syekh As-Sa'di di dalam ayat ini terdapat larangan yaitu menggunakan hal-hal yang sebenarnya hukumnya boleh dilakukan. Al-jaiz, mubah-mubah saja. Mengucapkan ra'ina, ini mubah-mubah saja. Tapi dilarang karena itu adalah wasilah perantara dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Ya, Rasulullah dihina, Rasulullah dicela, kaum mukminin dicela, ini sesuatu yang haram. Wa fihil adab juga di dalam 6 ayat ini terdapat pelajaran adab dan juga menggunakan kata-kata bijak memilih lafat-lafat yang itu hanya mengandung kebaikan saja, tidak mengandung ya makna yang buruk seperti ra'ina ini. Nah, watarkul alfat yang meninggalkan lafat-lafat yang buruk atau yang terdapat jenis. Nah, nau'u tashwishin wahtimalun li amrin ghairi laiqin. Menghindari kata-kata yang al-qabihah atau menjauhi ucapan yang menimbulkan tashwish, kerancuan, berpotensi mengandung makna yang tidak baik. Ini dijauhkan, tidak digunakan yang kata-kata yang seperti ini, kalimat-kalimat yang mengandung ucapan-ucapan yang dapat menimbulkan kerancuan, ya, berpotensi mengandung makna yang tidak benar. Ini dijauhi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin, para sahabat menggunakan lafaz yang eh, tidak mengandung makna kecuali kebaikan saja. Tadi karena yang tadi bisa mengandung kebaikan, bisa mengandung makna yang buruk, maka ini dilarang. Nah, yang setengah-setengah seperti ini atau yang berpotensi tidak baik ini dilarang, maka Allah memerintahkan dengan lafaz yang murni al-hasan. Faqala wa qulu ungzurna, diganti pakai unzurna. Sama, perhatikan kami. Nah, kata Syekh As-Sa'di fa'inna kafiyah. Karena kata ini sudah cukup untuk menyampaikan maksud tanpa adanya unsur yang dilarang. Tidak bisa dipelesetkan lagi. Digunakan orang-orang Yahudi. Unzurna wasma'u. Perhatikanlah kami dan dengarkanlah. Nah, di dalam ayat ini tidak disebutkan dengarkanlah apa. Nah, sebagaimana yang undurna disebutkan perhatikan kami, kami yang diperhatikan. Namun yang di sini isma'u, dengarkanlah, ini tidak disebutkan lam yudhkaril masmu'u
atau lam yadhkuril masmu'a, Allah tidak menyebutkan objeknya secara spesifik, tidak disebutkan apa yang harus didengar itu apa. Tapi umum, dengarkanlah. Ini nah, menunjukkan bahwa perintahnya itu umum. Mendengar mencakup mendengar Al-Quran dan mendengar sunnah, mendengar hadis, ya perintah Rasul, hadis-hadis. Ini juga isma'u, dengarkanlah. Nah, allati hiyal hikmatu lafdhan wa ma'nan wa istijabah. Nah, dengar sunnah Nabi yang mengandung hikmah baik secara lafaz maupun makna serta mendengarkan dengan penuh istijabah, ketaatan. Nah, demikian. Kemudian kata Syekh As-Sa'di di dalam ayat ini, fafihi juga terdapat pentingnya adab dan juga ketaatan. Jangan ucapkan ra'ina, tapi ucapkan undurna wasma'u, maka taatlah. Ucapkan undurna wasma'u. Nah, ada adab, pelajaran ketaatan. Juga di akhir ayat, tawa'adal kafirin. Allah mengancam orang-orang kafir. Yahudi, nah, mengancam orang-orang kafir dengan azab yang alim, yang pedih, al-mu'lim, al-muji', yang pedih, yang menyakitkan, wal billahi min dzalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah daripada azab al-alim. Amin. Demikian tafsir ayat 104 kita telah baca, walhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya ayat 105. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.